Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun saat ini berada yang dapat menonton siaran kami. Sekarang kami mengundang politisi Partai Berkarya, yaitu Ketua Partai Berkarya Ogan Ilir, yang sudah dari awal masa pencalonan mendukung Panca Akbar Wijaya. Dan Panca Wijaya Akbar, yaitu Bung Iklim Cahya. Bung Iklim Cahya ini bukan saja merupakan politisi biasa, tapi beliau sudah politikus tingkat tinggi, dan beliau mantan wartawan Seribu era 90-an. Pak Iklim, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Haji. Ya, rasanya senang Bung Iklim bisa berkomunikasi dengan kami pagi hari ini. Insya Allah pencerahan ini akan menjadi amal ibadah kepada para pendengar sekalian. Bang Iklim, kami tahu bahwa Bung Iklim salah seorang politikus yang mendukung salah satu paslon nomor 1, yaitu Panca Ardani. Nah, sekarang sejauh mana perjuangan untuk memenangkan Pilkada 9 Desember 2020? Oke, Pak Haji, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah syukur pada pagi hari ini bertemu dengan Pak Haji kita ini yang masih energik walaupun di usia 60 ya. 65. Jadi Pak Haji, ada 9 partai yang ikut mengusung dan mendukung pasangan Panca Ardani untuk Pilkada Ogan Ilir 2020 ini. Sejauh ini semua partai tentu dengan internal masing-masing berupaya untuk membantu memenangkan pasangan Panca Ardani. Termasuk kita ini, para pimpinan partai, termasuk sejumlah anggota DPRD yang dalam partai tersebut itu mengikuti menyapa masyarakat. Kampanye ke desa-desa yang dilakukan oleh calon bupati Panca Wijaya Akbar dan rombongan, termasuk ketua tim pemenangan OPI atau Ahmad Wasil Opiadi. Sampai hari ini sudah 210 desa yang disambangi. Alhamdulillah animo masyarakat sangat antusias. Mereka sangat hangat menyambut kedatangan cabuk kita ini. Tapi ini kan hasil kunjungan sendiri para paslon, kan? Artinya peran partai politik di luar itu. Kita bagian dari situ. Artinya ikut terlibat di dalam rombongan ini menyambut masyarakat. Oh, artinya parpol itu secara bersama-sama turun, tidak dia berbagi kapling. Jadi ada dua ini. Jadi masing-masing partai ini, parpol pengusung atau pendukung ini, itu mengamankan para jaringan masing-masing. Itu ada. Intisan Partai Berkarya yang saya pimpin ini, itu sampai dengan pengurus baik di kecamatan desa yang kita sudah punya pengurus, itu kita beritahu bahwa kita mendukung pasangan Panca Ardani ini. Begitu juga partai lain. Masing-masing internal melakukan konsolidasi. Tapi di luar itu kita ikut serta di dalam rombongan cabuk yang turun ke desa-desa ini, termasuk Cawabu yang konsen sekarang di kecamatan Tanjung Batu, Bayaraman dan sekitarnya. Jadi memang tentunya ini secara simultan berjuang untuk memenangkan pasangan. Bung Iklim, Anda sebagai Ketua Partai Berkarya Ogan Ilir, ini sudah menjadi isu nasional bahwa Partai Berkarya terbelah dua. Tapi kelihatannya akar rumput Partai Berkarya masih tetap solid dengan Bung Iklim. Ini bagaimana begini? Ya memang ini Pak Haji, masalah dualisme ini memang itu terjadi di tingkat pusat. Akibatnya merembet ke bawah. Tapi alhamdulillah di Ogan Ilir mayoritas pengurus kita, baik kabupaten, kecamatan, sampai desa ini, itu masih bersama-sama saya sebagai Ketua Partai Berkarya yang di pusat dipimpin oleh Tommy Soeharto atau Utomo Mandala Putra.
Dan kebetulan memang kita ini mendukung pasangan yang saya kira terkuat ini, Panca Ardhani ini. Insya Allah ya dalam pilkada ini akan memenangkan pertarungan ini. Jadi alhamdulillah, ini memang mayoritas para kawan-kawan di Partai Prakarya ini bersama-sama kita untuk berjuang memenangkan pasangan Panca Ardhani. Optimismenya tinggi. Betul, harus optimis. Bung Iklim, kita juga tahu, masyarakat juga tahu, kos politik yang dikeluarkan oleh Panca sekali berkunjung itu berapa? Saya kalau masalah yang seperti itu tidak terlalu jauh mengetahui. Tapi yang pasti ada kos politik. Karena memang pertemuan itu kan ada makan minum. Ada makan minum. Kemudian juga di luar itu mungkin transport kepada mungkin yang memang dinilai perlu, mungkin masalah pengawalan misalnya kan. Nah, kalau masalah lain-lain tidak sejauh itu. Tapi yang pasti dalam perjuangan politik ini Pak Haji, di mana-mana yang namanya kos politik itu harus ada. Kalau tidak mungkin ya tidak bisa berjalan, tidak ada bensin misalnya kan. Tidak ada mungkin apa katakanlah modal. Itu otomatis yang seperti tidak akan bisa mampu berjuang. Sekarang bagaimana? Sekarang kan ada multi tafsir juga dari masyarakat. Kos politik itu sering dikatakan money politik. Ini bagaimana menurut pandangan Bung? Jadi itu beda. Yang namanya kos politik kan biaya politik. Biaya politik itu bisa kita bikin tim. Tentunya ada perkumpulan, ada makan minum, ada bantuan transport misalnya kan. Ada juga mungkin APK, alat kontak kalau istilah dulu kan. Nah, untuk menarik simpati. Itu sudah ada aturan. Yang namanya kos politik ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kan dalam teori itu kan money politik. Kita ngasih duit atau ngasih barang kepada seseorang atau pilih yang harus memilih pasangan yang kita dukung misalnya. Itu yang memang dilarang. Tapi ini kan tentu sudah ada aturan dan mekanismenya. Ada badan pengawas, ada baik mungkin di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, ada panwaslat istilahnya. Bung Iklim, kita tidak, ini sudah jadi rahasia umum juga. Panca ini kan anaknya Pak Mawardi, mantan bupati dua periode di Ogan Ilir. Bahkan penggagas mekarnya Kabupaten Oki ke Kabupaten Ogan Ilir. Ini bagaimana peran serta Mawardi yang dimilitansi oleh masyarakat dan sosok Panca sendiri dalam bersosialisasi dengan masyarakat? Apa yang dipandang masyarakat dengan hal ini? Jadi Pak Haji, memang yang namanya perjuangan politik seperti berkata ini kan ada paslon, pasangan calon. Di luar itu ada tim, ada yang istilah tim keluarga, relawan, partai pengusung, partai pendukung. Nah di sini punya peran masing-masing. Dan kebetulan memang ini kredit poinnya, kebetulan Panca Wijaya Akbar ini kan anak Pak Mawardi. Kita sudah tahu Pak Mawardi ini asli orang Ogan Ilir. Pernah ketua DPRD Ogan Ilir 1 tahun, kemudian 10 tahun menjadi bupati. Sekarang wakil gubernur. Nah beliau ini kan memasyarakat. Mungkin Pak Haji sering ketemu juga kan di kondangan, di acara-acara. Jadi ini modal kuat juga. Jadi namanya keluarga ini modal kuat untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi sekelas Pak Mawardi, saya kira untuk Ogan Ilir ini suhunya nih. Dapat dikatakan istilahnya sesepuh. Jadi masyarakat juga, saya melihat di samping menilai paslon, juga memperhatikan siapa di sekitar paslon ini. Alhamdulillah para ulama banyak juga selain keluarga ini kan. Ada Pak Muslepori dengan relawan Al-Junudu, ada rombongan Pak Ustaz Wapa, Pak Iqbal, Obji. Kemudian para ulama-ulama ini yang tergabung dalam ikatan atau wadah-wadah organisasi keagamaan secara pribadi mendukung pasangan ini, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Contoh kemarin Pak Rasyais, mantan Bupati Oki, sesepuh Ogan Ilir juga. Ada Pak Herman, mantan sekda. Saya lihat dalam daftar Bung Iklim ada 100 tokoh masyarakat yang sudah bergabung di situ. Itu hanya sebagian sebetulnya, masih banyak. Tapi yang saya lihat, yang pantas untuk kita sebut itu, supaya mungkin dikenal oleh masyarakat, ya seperti itu. Mungkin sudah 100-an kan? Nah tapi sebetulnya di desa-desa tokoh-tokoh masyarakat itu banyak. Di tingkat kecamatan. Nah, itu yang perlu kita sebut kan? 9 partai pendukung,
ratusan tokoh masyarakat dan ulama. Berapa persen Anda mengharapkan perolehan Panca? Ini Pak Ji, kalau survei Carta Politika ya, di akhir Oktober kemarin, itu posisi paslon 1 ini, ya, Panca Adani ini pada persentase 54,8% ya, elektabilitasnya. Ya. Nah, artinya sekarang sudah 20%, 20% di atas pesaingnya. Ya, ya. Jadi saya perhatikan melihat animo publik, melihat tim yang solid, tokoh-tokoh berada di belakangnya, ada juga nama besar Pak Mawardi dari Pukauzia sebagai orang tua Panca ini, kemudian juga Pak Adani total di daerah, ya mungkin kalau kita yang Batu daerah mana sekitarnya itu, saya melihat ini di atas 60%. Bisa 70%. Ya, kalau saya melihat kondisi sekarang. Tapi tentu ini kan masih lebih kurang 3 minggu lagi. Mungkin ada hal-hal yang kita mungkin masih bisa sama-sama berjuang kan? Masing-masing pihak kan berjuang semua. Tapi saya membaca kalau dari survei sekarang plus kondisi di lapangan itu akan lebih dari 60%, insya Allah. 241 desa sudah berapa yang sudah dituju? Untuk Pak Ardani sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai. Tapi untuk Panca Wilayah Akbar ini sudah 210. Pak Ardani wakilnya kan? Iya. Nah, jadi untuk Panca ini artinya memang terpisah beliau cara kampanye. Dulu kan sebetulnya kan ada Opi Ardani. Nah, dia sudah duluan. Sekarang ini Panca bersama Opi keliling lagi. Sudah 210 desa. Nah, Pak Ardani konsennya di samping daerah Kecamatan Batu, Pairaman, Kebokelian, jadi bersama Pak Muslekori berjalan keliling dengan relawan Arjunudu. Jadi saya kira ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini hikmah dari musim COVID sekarang ya. 70% sudah di oleh Pak Iklim. Sesi terakhir Pak Iklim. Apa yang menakutkan dengan lawan politik? Jadi kita ini saya selalu mengumpamakan kita ini kan umpama bertanding sepak bola. Jadi pertama tidak boleh kita meremehkan lawan. Kemudian kita tidak boleh juga takut. Atau kalah mental. Artinya dijalani berjuang. Yang penting kita tetap berjuang sebagaimana mestinya dengan sungguh-sungguh. Dengan tetap melihat bahwa kita ada bersaing. Nah itu, jadi saya kira memang melihat situasi ini sebetulnya angin itu ke pasangan paslon 1 ini. Nah karena itu ya waktu yang masih tersisa kurang lebih 3 minggu ini harus dimanfaatkan maksimal sambil memonitor bagaimana gerak lawan ya. Nah jadi kita harus tetap fokus. Jangan sampai kita merasa sudah memenangkan pertarungan, karena memang pilkada sekitar Desember. Artinya jangan lengah. Ya, itu yang penting. Jangan lalai, jangan lengah, tetap fokus berjuang. Insya Allah dengan dukungan berbagai pihak tadi, baik partai, relawan maupun tokoh-tokoh termasuk para ulama, insya Allah perjuangan akan berdiri Allah SWT. Oke, mungkin ada pesan terakhir Pak Iklim terhadap para pendukung supaya pilkada ini kondusif. Silakan. Ya, jadi saya sebagai bagian dari pendukung Panca Ardani ini mengajak kepada seluruh kawan-kawan, apakah dari partai politik, apakah dari relawan, atau dari masyarakat umum yang bersimpati, tim-tim kita di desa-desa, mari kita terus berjuang, berusaha mencari simpati masyarakat, menjual paslon kita ini, dan mudah-mudahan dengan perjuangan bersama ini saling mengisi, saling membahu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada tanggal 9 Desember itu akan terwujud. Itu akan terpilihnya pasangan Panca Wilayah Akbar dan Pak Ardani. Oke, Bung Iklim, terima kasih banyak sudah agak banyak yang disampaikan. Insya Allah ini diserap oleh masyarakat pendukung, himbauan-himbauan supaya kita nanti melahirkan pilkada yang kondusif dan berkualitas di seluruh Indonesia. Bung Iklim, terima kasih banyak.
Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita undang lagi. Oke. Saudara-saudara penonton, demikian wawancara singkat kami dengan Bung Iklim Cahya, tokoh politik, tokoh pemuda dan segala macam tokoh beliau ini sudah kompleks sifatnya dan tidak asing lagi dengan masyarakat Ogan Ilir, dan sekarang beliau menjadi tim pemenang Panca Ardani dan sudah mengklaim tadi 70%. Ya insya Allah kita lihat saja nanti bagaimana kenyataannya di Pilkada 9 Desember 2020. Optimisme wajar disampaikan dan memang masing-masing hati harus begitu sebagai orang yang berjuang. Saudara, demikian wawancara kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.